Pertama kali nih saya tahu gitaris tercilik itu dia. Soalnya kelas 5 SD itu udah manggung ya. Panggungnya bukan panggung sembarangan gitu ya. Iya. Jiwa aku di musik loh, bukan yang perminuman ini. Ya itu pengalaman pribadi. Oh, itu pengalaman pribadinya gitu sih. Karena saya ngalamin juga kepikiran terus ayahnya yang bilang kalau kamu nggak bisa nyentane, nggak usah dilanjutin hubungannya. Saya nggak terima sama omongan yang seperti itu ya, karena Om Swastiastu. Halo, selamat datang di channel Vin Syalala. Oke, balik lagi bersama saya NAP Nova Andra Putra. Kali ini kita bertemu dalam segmen Syalala Show. Oke, di episode kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, seorang musisi, sahabat saya, jadi sahabat kecil, sahabat seperjuangan dulu dalam karir bermusik. Cuman bedanya dia terkenal, saya enggak. Tapi sebelum lanjut nih, kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe, mohon supportnya untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, ini dia Wegi Ogis. Mana Wegi? siap. Oke, Wegi ini adalah sahabat kecil saya, sahabat ya, sering nongkrong bareng dulu karena masa kecil kita sama ya di lingkungan sini, di rumah kita sebelahan, tetanggaan ya. Tapi apa namanya, nyari waktunya susah banget nih Wegi karena akhir-akhir ini sibuk ya. Beneran sibuk apa? Cuman acting aja sibuk. Gini, sebelumnya kan gini, apa namanya, saya sudah tahulah sejarah gimana Wegi dari awal, tapi di sini coba sharing buat teman-teman semua yang mungkin pengen tahu Wegi dari awal bermusiknya tuh gimana gitu. Dari awal emang dari kecil nih. Ya, dari kecil dari. Ya, jadi pas pertama tuh ya, Bapak juga tahu dari tahun 2007-an ya. 2007. Nah, 2007-an itu kan sering-sering ya kumpul bareng main musik sama anak-anak lingkungan sini. Ya sampai sampai ya jalan terus, artinya ketemu sama orang-orang luar, orang-orang baru itu ya, jadi gini sih, jadi berkelanjutan gitu lah musiknya. Jadi memang hobi memang musik ya sebelumnya Ya hobi memang musik ya, memang dari kecil juga sih, dari ayah juga kan memang senang musik juga. Ya, jadi ada faktor keturunan juga kan. Iya Ya. Karena dulu saya ingat belajar main gitar kan barengan gitu ya, kita belajar main gitarnya. Saya waktu itu kelas berapa ya? Kelas SMP kelas 3 kalau pokoknya lagi SD maksudnya. SD. Wah, ini nih pertama kali nih saya tahu gitaris tercilik itu dia. Soalnya kelas 5 SD itu udah manggung ya. Panggungnya bukan panggung sembarangan gitu ya. Udah panggung gede nih. Acara apa namanya? Kalau nggak salah pengundian kupon ya waktu ya di daerah di Pura Dalam gitu, di ya itu panggung pertama ya, itu panggung. Ya, pertama itu Wegi udah main gitar, udah skillnya udah ya lumayan lah kalau bagi anak kecil, waktunya umur segitu tuh udah lumayan lah, udah bisa speed, melodi speed, kemudian ada taping itu kan, wah itu jadi pusat perhatian banget ya. Ya akhirnya Wegi membentuk band kan, itu gimana gitu ceritanya? Ya untuk band, jadi waktu itu kan dukungan dari keluarga sih sebenarnya. Dari keluarga. Berarti keluarga support penuh. Ya, support penuh untuk buat band juga, karena di samping itu apa juga yang mau dibanggakan kalau nggak buat band gitu loh. Ya, emang di sana skillnya, jadi keluarga juga nyuruh buat band, dan waktu itu dah kan main pertama. Lucunya pas kan waktu manggung pertama itu kita latihan tapi nggak sadar kalau kita belum mikirin nama band. Ingat? Iya, ingat. Sudah. Jadi kita latihan, pas sampai di backstage kita nama bandnya apa sih? Iya. Kita nama bandnya apa sih? Kita dulu kan satu band ya. Saya tergabung pertama kali di Ogis Band itu sama Wegi. Kita pertama kali bikin band tuh ya sama Wegi dulu ya. Terus di belakang panggung. Jadi itu yang ngasih ide itu kan Bapak. Jadi karena waktu kecil itu kan sering di sini dipanggil Ogi.
Ya diplesetin jadi Ogis. Ogis tuh dalam sayur es tuh kan gini apa namanya, nggak berarti satu. Oh, banyak. Ya, lebih dari satu, makanya dipakai Ogis. Oh, karena band kan gitu ya. Ya karena ya intinya kan bagi kan sama teman-teman gitu jadinya. Di sana konser pertama, abis itu kita tukar personil ya, apa namanya? Oh ya, vakum ya, vakum ganti personil lah ganti istilahnya. personil. Ya mungkin karena ya ego lah waktu masih waktu umur segitu lah. Kan masih menggebu-gebunya pengen bermain musik gini-gini aja. Jadi kita akhirnya bikin band masing-masing ya. Bagi merekrut teman-teman lainnya gitu. Saudara juga sih, saudara. Ya, terus akhirnya Ogis itu berlanjut sampai tahun kapan? Ogis sampai tahun apa ya? 2017 lah salah. 2017. Sampai 2017, dan itu vakum karena drummer saya yang waktu teman-teman SMA itu dia berangkat ke Amerika, jadi vakum. Pulang dari Amerika dia nikah. Nah, di sana ada. Makanya sekarang buat project baru Arjuna Nakalnya. Jadi karena itu alasannya. Ya maksudnya kan Wegi kan artinya di Ogis itu udah dikenal lah. Kan sebelumnya kan Ogis udah manggung kemana-mana udah. Tapi semenjak Wegi kan pernah kan solo kan, abis itu kan vakum tuh bandnya kan solo kan. Iya. Dengan nama Wegi Ogis gitu. Jadi setelah itu munculkan mengeluarkan single yang berjudul Tresna Sentana. Akhirnya nama Wegi Ogis tuh dikenal di banyak kalangan kan. Masyarakat ya tahulah Wegi Ogis lagunya juga diputar di mana-mana gitu. Akhirnya jobnya Wegi makin nambah, jadi Wegi kan udah terbilang ya artinya sukses lah di Wegi Ogis tuh dengan format solo gitu. Kenapa akhirnya bisa memilih alasan membuat band lagi? Nah, jadi alasan buat band itu sebenarnya udah ada dari sebelum solo. Dari sebelumnya solo. Awalnya udah pengen buat band yang bergenre rock and roll lah, tapi belum dapat personil. Belum Menemukan teman-teman yang pas gitu ya. Makanya biar jalan aja, nggak ada kerjaan juga kan. Makanya buat solo aja dulu, ya sambil pengenalan lah, sambil nyari. Berarti solo itu iseng-iseng. Ya saya bilang gitu lah. Iseng-isengnya tapi sukses ya. Malah itu yang lagunya yang sangat nge-boom sekali ya, Tresna Sentana itu. Ya, itu sih single solo yang pertama. Dan itu kebetulan saya dan teman juga yang direct ya. Video klip pertama itu keren tuh memang lagunya itu. Dan ada lanjutan keduanya kan, Percaya Tresna itu duet sama Bunga. Oh ya, Bunga Sari ya. Ya, dan akhirnya kan memutuskan untuk bikin band lagi dengan genre apa namanya Ki? Itu kayaknya nggak familiar di telinga gini ya, musik-musik Bali ya. Iya. Ya lagu-lagu Bali yang lain lah. Nggak ada yang kayaknya aliran kayak gitu. Apa namanya? Itu gabungan dari apa namanya, rock and roll sama apa sih namanya, sama ska sih. Oh, rock and roll ska. Jadinya apa ya, psychobilly yang kayak jadinya psychobilly. Jadi dan kita di band tuh sepakatin bahwa genrenya kita ini rock and roll, tapi pakai nuansa rockabilly, pakai bass betotnya. Oh iya, ada bass betot. Ya, kan bass betotnya itu yang buat nuansanya jadi rockabilly kan. Kalau pakai biasa kan ya jadi rock and roll lah gitu. Jadi pakainya bass betot biar nuansa rockabilly dan ya emang karena buat band tuh karena pengen buat yang beda aja sih, buat sesuatu yang lebih beda. Apa yang bisa saya buat kelanjutan, masa terus solo aja gitu loh. Oh iya, karena ini di luar Wegi Ogis ya, maksudnya Wegi Ogis kan dikenal dengan lagu yang melo, yang romantis gitu kan, yang cintaan lah. Kalau Arjuna Nakal ini lebih ke gimana liriknya ya, kayak vulgar gitu dikit ya, dikit-dikit vulgar ya. Namanya Arjuna nakal gitu lah. Ya itu artinya apa sih Arjuna Nakal? Arjuna Nakal. Ya, jadi Arjuna itu kan tokoh pewayangan, tokoh pewayangan yang perkasa. Ya perkasa, ya sempurna lah. Dibilang sempurna lah. Tapi dan nakal itu kan artinya nakal tuh nggak bisa diartikan dengan satu kata loh, nggak ada arti yang baku nakal tuh. Jadi saya makanya nakal itu sebagai orang yang berkreativitas gitu. Di Arjuna Nakali, Arjuna di tokoh pewayangan
lelaki yang sempurna dan dibilang lelaki yang sempurna, tapi karena di sini saya sama teman-teman ini kan manusia, nggak bisa dikatakan sempurna manusia itu loh. Jadi pakai Arjuna Nakal itu adalah perkumpulan remaja pria yang nakal tapi mempunyai kreativitas gitu. Wih, keren. Berarti gitu artinya Arjuna Nakal ya. Kira nakal itu kan identik dengan ya banyak diartikan ya, bisa nakal kayak gini, nakal gini ya. Oh, jadi maksud nakal dari Arjuna Nakal itu seperti itu. Intinya balance lah. Ada hal yang baik, yang buruk. Itu kan tergantung kita yang jalanin aja sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong dari dulu kan Ogis itu kan udah lama. Berapa tahun Ogis tuh? Berarti dari 2007 ya? 2007 sampai 2017 itu 20 tahun? 10 tahun ya? 10 tahun ini ya. 10 tahun. Tapi kok belum pernah bikin album. Tapi ini Arjuna Nakal baru aja terbentuk kemarin kan, beberapa bulan kok udah bikin album nih. Gimana ceritanya tuh? Ya karena ya sebenarnya udah ada album gini apa namanya, rampung lagu-lagu untuk jadi album di Ogis ataupun WG Ogis itu udah ada sebenarnya, cuma ya waktu itu kan Arjuna Nakal ini bisa rampung langsung satu album ini karena masa pandemi juga sih, jadi nggak ada kesibukan yang lain gitu. Jadi pas masa pandemi ini yang Ogis itu kan ada lagu, besoknya konser ya ada aja lah job itu, jadi nggak sempet recording tuh, nggak sempet. Nggak sempat fokus gini bikin album iya, gitu. Nggak ada waktu buat bikin album jadi karena terbentur jadwal. Jadi akhirnya bentuk Arjuna Nakal mumpung pandemi ini kita garap aja langsung album gitu. Luar biasa. Dan Arjuna Nakal ini lucunya gini, selama 2 bulan pertama masa pandemi itu kan udah bosan nih buat kerjaan apa, udah boring sekali di rumah. Karena kan musisi disuruh di rumah kan gitu kan ya. Biasanya ke panggung-panggung gitu ya. Biasanya udah ada aja kegiatan, waktu ini di rumah aja terus ngapain ini, udah bingung dah. Makanya saya telepon temannya kan, Wisnu, dia yang punya apa namanya Harmoni Musik Bali Production sih. Saya telepon, "Wis, besok sibuk nggak?" Dia bilang santai, recording yuk. Sampai kapan kamu santai itu? 1 minggu ya udah, kita 1 minggu recording langsung. Langsung diajar langsung 1 minggu. Ajar 1 minggu ya. Berapa lagu tuh? 8 lagu. 8 lagu 1 minggu. 8 lagu 1 minggu. Itu udah langsung proses mixing masteringnya tuh 1 minggu tuh udah ya, selesai. 1 lagu itu selesai mixing mastering udah, jadi besoknya nggak ada di kutak-katik apa lagi. Udah lagu selanjutnya. Ya, Woi. Luar biasa tuh ini rekamannya. Wah, akhirnya rampung tuh. Akhirnya bikin album, apa namanya, mini album apa album tuh? Album ya? Album ya. Ya udah, bisa 8 lagu. bilang album 8 lagu. Dan baru saja kemarin dia launching tanggal 5 ya. Nah, 5 September. Ya di Warung Pam ya, luar biasa acaranya, dihadiri bintang tamu yang keren-keren juga ya, musisi-musisi keren sekali. Dan apa namanya? Kemudian sisi lainnya Ogis kan orang tahu kan gini, musisi nih, tapi sebenarnya Ogis kan juga punya usaha kan ya. Itu gimana lagi, usaha apa tuh? Saya itu makanan minuman ya. Siapa namanya sih? Usaha kuliner. Kuliner. Ya, itu dah, usaha kuliner. Ya, angkringan lah ya, warung angkringan deh, tongkrong. Karena jadi dulu ceritanya waktu SMK saya sempat kerjanya di bar nih, jadi bar. Campur-campur minuman. Terus ada orang yang konser pas acara tahun baru. Jadi saya mikir, jiwa aku di musik loh, bukan nyampur minuman ini. Yang besoknya langsung udah berhenti kerja. Habis kerja itu sempat nganggur sebulan. Terus bapak ngasih inisiatif buka warung aja. Ya udah, buka warung bareng. Pertama kan di sini kan warung WG Ogis kan di depan rumah. rumah. Jadi pas berhenti kerja karena pengen konser, makanya buka warung. Setelah buka warung nggak ada job. Nggak ada job konser. Pengennya kan biar ada job. Ya, biar ada job, biar bisa manggung. Cuma pas itu belum ada job. Warung jalan sekitar 3 bulan tuh baru dapat job, dan itu ya bisa dibilang lancar lah. Jadi di warung itu kan bisa, itu enaknya ada tempat nongkrong buat kenal-kenal orang-orang baru tuh sih. Bisa sharing-sharing, kan banyak juga
musisi-musisi yang datang mampir sini. Oh, jadi kan kayak bikin live musik tuh setiap minggu ya biasanya di warung Pang-Pang. Itu sebagai wadah juga kan teman-teman musisi yang untuk bisa berkreasi lah istilahnya. Ya mencoba untuk membuat ruang sambil apa namanya, kan ada musisi-musisi yang dibilang baru belajar untuk ngetes apa namanya, uji mental Uji mental gitu, ya. di panggung. Ya karena waktu itu tahun 2007 tuh kan SD kelas 5 tuh udah manggung gede gitu kan, mentalnya udah tinggi banget lagi. Memang jiwanya memang di musik ya, karena memang senang di hadapan orang banyak itu ditonton dan kita nyanyi itu memang senang, hobinya memang itu ya. Emang dilatih mental kayak gitu sih sama ayah di rumah. Ya sama orang tua ya. Penasaran ini soal Tresna Sentana, ngomongin WG Ogis dulu nih, ngomongin WG Ogis. Kan itu single pertamanya Tresna Sentana tiba-tiba langsung meledak tuh kan, tidak sembarang itu lagu tuh. Mungkin ada kisah di baliknya kan, pastilah ada behind the song. Itu ciptaan sendiri kah atau gimana gitu? Pengalaman pribadi apa gimana gitu? Ya itu pengalaman pribadi sih. Waktu itu pengalaman pribadinya gitu sih. Gimana ceritanya? Tapi setiap saya buat lagu itu emang pengalaman pribadi semua sih. Oh semua. Saya nggak bisa menghayal buat lagu kayak ini, nggak bisa. Makanya apa yang saya alamin itu yang saya gini, itu yang saya tulis tuh. Jadi itu lagu Tresna Sentana itu itu kisah saya SMA dulu. Suksa mailo suba ada dini jani jalani sisa hidup ngajak beli mula sayang jadi Karena saya ngalamin juga pikiran terus ngalih sentana. Ayahnya yang bilang kalau kamu nggak bisa nyentana, nggak usah dilanjutin hubungannya. Saya nggak terima sama omongan yang seperti itu ya, karena